Ya halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengetahui kesehatan aki hanya dari melihat kondisi air akinya aja ya. Kita hanya dengan melihat kondisi air ini kita bisa mengetahui kondisi kesehatan aki kita, kurang setrum apa bagaimana, baik apa buruk, perlu dicas apa enggak, perlu dikuras apa enggak, hanya dengan melihat kondisi air akinya ya, kondisi air aki yang di dalam aki ya guys, dengan satu alat ya guys, yaitu ini guys ya, hidrometer ya. Dengan alat ini ya, hanya dengan alat ini kita bisa secara akurat ya, dengan akurat mengetahui kondisi kesehatan aki kita ya guys. Karena kalau kita menggunakan multimeter atau voltmeter itu percuma ya guys. Menggunakan kedua alat tersebut ya, multimeter atau voltmeter, terdetek kondisi aki masih bagus ya. Masih di atas 12 volt ya, bahkan 13 volt, tapi ternyata tidak bisa starter ya guys. Itu banyak sekali terjadi demikian ya, kan percuma ya kita cek dengan voltmeter atau dengan multimeter, kondisinya mesinnya masih bagus, masih penuh, giliran kita starter nggak bisa starter ya. Ternyata kondisi akinya sudah tidak sehat ya. Tapi dengan hanya menggunakan alat ini, ternyata hasilnya sangat akurat ya. Kondisi kesehatan aki kita seperti apa bisa kita detek dengan akurat ya, secara sederhana ya. Alat ini harganya murah ya guys. Alat ini harganya murah ya, hanya 50.000. Kita bisa beli di online boleh, beli offline ya, di toko-toko yang jual order mobil juga semua jual ya. Harganya kisar 50.000. Caranya gimana guys? Caranya, setelah ini alat kita celupkan ke lubang aki, kita sedot airnya, nanti air aki akan naik ya. Permukaannya kalau masih di warna biru ini berarti sehat ya. Airnya sehat, sangat sehat ya. Kalau di bawah ini agak ke bawah, permukaan air aki itu boleh dibilang over ya, terlalu sehat, itu overcharge. Kalau sampai segini di biru ini sehat, di putih ini kondisi aki sedang ya. Ini putih kesini sedang guys, ini sedang. Kalau merah ini berarti kondisi aki tidak bagus ya. Oke, selepas saja guys, biar jelas, selepas saja ya. Bentar guys. Biar gampang, selepas saja guys. Kelihatan ya guys, kelihatan ya guys. Jika setelah kita isap dengan alat tadi ya, dengan hidrometer, permukaan air ini ada di sini ya guys. Ini di garis hijau ini berarti bagus ya, sangat bagus ya. Tapi kalau agak turun di sini ya, di ini termasuknya overcharge ya guys, terlalu banyak strom ya. Itu harus kita tambah air akinya ya, yang air aki biasa bukan aki sur ya. Tapi kalau di angka ini yang putih ya, putih ini guys, ini ya, ini putih ini ya, permukaan air aki ada di warna putih ini ya. Di sini ada angka 1250, ini kondisi aki Anda sedang ya.
baik enggak, jelek juga enggak, biasa aja, sedang ya. Tapi kalau ada di permukaan air ini di warna merah ini ya, ini berarti kondisinya kurang sehat. Ini di sini ya, ini harus dicas ya, mutlak. Di ini nih, di angka ini ya, ini mutlak harus cas ya, hanya dicas saja. Tapi kalau sama di pertengahan ini ya, pertengahan merah ini, berarti kondisi aki Anda sudah tidak bagus ya, sudah sangat lemah, harus direkondisi ya. Sampai permukaan air sampai di merah ini berarti kondisi aki Anda sudah kurang bagus atau harus direkondisi, dicuci ya, sel-selnya dicuci sampai bersih dengan air hangat, diulang berkali-kali, diganti air aki sur, baru bisa digunakan lagi. Akan tetapi kalau permukaan air nanti setelah kita uji, kita cek sampai di atas sini, berarti aki Anda sudah tidak layak dipakai ya. Di sini sampai naik ke sini ya, batas merah ini sampai mentok sini, berarti kondisi air aki Anda sudah tidak bagus, harus diganti ya, harus ganti aki ya. Aki atau baterai Anda kalau di sini berarti sudah tidak layak pakai ya, sudah sangat tidak bagus ya, harus ganti yang baru ya guys. Kalau masih di tengah-tengah sini masih bisa kita rekondisi ya, kita cuci sel-selnya ya. Kalau masih di bawah-bawah sini, di arah bawah sini merah ini, cukup dicas saja ya guys, cukup dicas ya, simple gitu guys ya. Hanya dengan alat ini Anda bisa mengetahui kondisi kesehatan aki Anda ya, tidak perlu menggunakan multimeter atau voltmeter lagi, karena itu ngaco ya. Kita cek pakai kedua alat tersebut, bagus, ternyata nggak kuat starter. Tapi kalau alat ini tepat sekali guys, tepat sekali, asal permukaan air saat kita isap, kita cek dia naik ke atas ini, itu mutlak tidak kuat starter, itu pasti nggak kuat starter ya, apalagi sampai naik ke atas ya. Mungkin ada yang belum tahu ya cara penggunaannya alat ini ya, apa, hidrometer ya. Mungkin ada yang belum tahu cara penggunaan alat ini ya. Nanti akan saya tunjukkan ya, atau mungkin udah banyak yang tahu, jadi banyak di YouTube, banyak di share ya cara penggunaannya. Tapi kalau ada yang belum tahu, nanti kita tunjukkan ya bagaimana caranya cara mengaplikasikannya. Oke guys, ini saya akan tunjukkan ya, atau saya peragakan bagaimana penggunaan alat ini ya guys, hidrometer ya. Bagaimana cara menggunakan hidrometer ya, sangat mudah, sangat sederhana sekali, sangat mudah, sangat gampang menggunakan alat ini guys ya, tidak ribet. Caranya pertama, ini kita buka dulu ya guys, ini kita buka dulu, tutup aki ya, lubang penutupnya kita buka ya. Terus ini kita masukkan ke sini ya guys, kelihatan nggak guys, agak gelap ya. Ini kita masukkan ya ke lubang ya guys. Ya, kita masukkan ke lubang, terus kita isap ya, kita isap ya, kita isap. Airnya naik tuh guys ya, kelihatan ya, airnya naik ya. Ya, naik di, ternyata naik di setengah nih ya guys, kelihatan nggak ya, ya di tengah-tengahnya kok. Oke, saya ambil aja lebih jelas ya, lebih jelas ya. Nah, ya, di tengah-tengah warna merah ya guys, setengah lebih sedikit malah tuh ya, di setengah warna merah ya. Ya, kalau kondisi
pengukuran kayak gini ya, berarti ini mutlak ya, ini aki tidak akan kuat starter guys, udah pasti. Pokoknya kalau sampai di angka merah ini, maaf kalau di warna merah, itu mutlak mobil nggak akan kuat starter ya. Jadi kalau di sini ya, ini kalau di sini kemarin saya tunjukkan di sini, ini aja udah nggak kuat starter guys. Di sini aja sudah nggak kuat starter ya, harus dicas ulang. Apalagi sampai di pertengahan ini aki memang harus kita rekondisi ya, harus kita servis ya, harus kita servis ini mutlak ini. Kalau di ujung merah ini harus dicas ulang ya, atau cukup dicas ulang aja. Tapi kalau sudah di setengah ini dicas ulang pun tetap tidak kuat guys. Jadi harus kita rekondisi atau kita servis ya, kita cuci sel-selnya ya. Oke, demikian. Untuk membuktikan kalau alat ini sangat akurat ya, kita bandingkan dengan nanti setelah ini akan kita coba langsung kita starter apa benar nggak kuat ya, dan kita lihat dengan alat yang lain ya, kita cek berapa tegangannya. Oke, akan kita starter dulu ya guys. Oke, kita coba starter ya guys, kita buktikan. Kita coba starter ya, ini masih nyala terang. Oke, bismillah ya, tidak kuat guys. Oke, kita coba lagi. Tidak kuat guys ya. Ini untuk memperkuat akurasi alat ini ya, atau hidrometer ini, kita akan coba dengan tes alat lain ya. Kita menggunakan alat yang lain ya guys. Kita gunakan voltmeter kayak apa ya, coba kita ukur. Oke guys, kita akan gunakan alat lain ya untuk mengecek. Kali ini kita akan menggunakan voltmeter ya. Kita gunakan voltmeter, coba kita cek berapa ya. Pasang yang untuk positifnya dulu ya guys. Kita cek dengan voltmeter. Cepatnya sini susah banget. Nah, sini aja deh. Formatin nggak muat. Wah. Ya guys, ternyata ya guys, setelah kita cek dengan alat lain ya, dengan voltmeter ya, kita ukur nilainya 12,6 ya. Ini aturan kuat starter guys, ini menunjukkan aki, mengindikasikan aki yang sehat ya. Ya, 12,6 itu normal sehat ya. Tapi kenyataannya tadi kita cek dengan ini ya, dengan hidrometer ya. Tadi hasilnya ya, permukaan air naik sampai di pertengahan level merah ya, menandakan aki, kondisi aki sangat tidak sehat ya. Dengan alat ini ya guys, dengan alat ini permukaan air naik ya sampai level warna merah. Sedang kita cek dengan ini menunjukkan 12,6. Maaf ya, suara anjing. Kita cek dengan alat ini atau alat-alat digital yang lain ya, tetap ya itu hasilnya ngaco ya. Jadi alat ini tidak bisa untuk patokan ya, tidak bisa untuk patokan aki Anda itu sah atau tidak ya, sama sekali nggak bisa kita buat patokan ya. Untuk voltmeter ataupun alat-alat yang lain sejenis tidak bisa buat patokan bahwa aki Anda itu sehat atau tidak. Oke guys, jadi Anda cukup menggunakan satu alat ya untuk
mengetahui kondisi kesehatan aki Anda hanya cukup menggunakan ini guys, menggunakan hidrometer ya. Ini harganya sangat murah ya, harganya sangat murah, hanya 50.000. Anda bisa beli di semua toko yang jual spare part kendaraan ya, sekut sedang atau spare part kendaraan mobil. Online juga bisa, harganya sama kurang lebih 50.000. Dan alat ini berlaku sumber hidup guys, tidak bisa rusak. Berbeda dengan alat-alat yang digital atau elektronik ya, alat ini selama tidak jatuh, tidak pecah, ini tidak bakalan rusak. Ini berlaku sumber hidup dan sangat-sangat akurat ya. Anda untuk mengetahui kesehatan aki Anda cukup menggunakan alat ini aja, tidak perlu alat-alat yang lain ya. Sangat akurat alat ini ya. Asal air aki ya permukaannya naik sampai di merah ini, mutlak tidak kuat starter guys. Ini mutlak tidak kuat starter ya, apalagi sampai lebih ya, sampai setengah atau ini. Kalau setengah itu harus rekondisi ya, atau diservis ya, dicuci akinya. Kalau mentok di sini merah mentok ini, aki Anda harus diganti guys ya, diganti, udah nggak bisa dipakai, udah sangat parah ya. Sedang di ujung sini aja aki Anda termasuk kurang sehat ya, sudah tidak sehat ya, apalagi sampai mentok ini aki Anda betul harus diganti ya. Jadi Anda cukup menggunakan satu alat ini aja guys, tidak usah repot-repot ya, hanya cukup satu alat ini ya, hidrometer, harganya kurang lebih 50.000. Oke, demikian guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.